Haleluya, shalom, kekasih Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam Pray From Home dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, lewat firman-Mu, hati kami dikuatkan dan hati kami diteguhkan. Dan lewat firman-Mu, kami semakin mengenal Tuhan, semakin memahami rencana dan kehendak Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kasih Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan bukan sebatas pengetahuan. Pengenalan knowing berbeda dengan knowledge, yaitu pengetahuan. Dan malam ini kita belajar tentang kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kasih dan pengampunan itu mengubahkan. Kita lihat dari Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Di sini kita belajar tentang kasih dan pengampunan, saudara. Sangat luar biasa kasih dan pengampunan itu. Dikatakan, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tentu kita belajar bahwa orang yang hidup di dalam kasih Kristus beda dengan orang yang di luar kasih Kristus. Saudara, mari kita belajar sadar bahwa kita ini dulu adalah mantan pendosa. Jadi ada banyak orang berkata, saya ini pendosa, saya ini pendosa, saya ini pendosa. Orang yang berkata demikian sedang meragukan kedaulatan, kekuatan, kehebatan, kuasa pengampunan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu mengampuni, dia itu melupakan. Dia mengampuni, dia melupakan. Dia mengampuni, dia melupakan. Saudara, jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah pernah mengakuinya. Kita juga, selain mantan pendosa, kita juga harus sadar bahwa kita masih bisa berbuat dosa. Saudara, kita masih bisa berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita berkata, saya mantan pendosa, nggak bisa buat dosa lagi. Itu ekstrim yang satunya. Ekstrim yang lain, saya ini pendosa, saya ini pendosa, saya ini pendosa. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Jadi seolah-olah yang satu begitu mengasihani diri, sementara yang satunya begitu terlalu percaya diri. Saudara, ada dua hal tentang kasih dan pengampunan itu mengubahkan. Yang pertama, dikasih dan diampuni oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga ia rela mengampuni kita dengan panjang sabar dan penuh kasih. Ia mengampuni. Dan kasih Kristus itu begitu mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kasih dan pengampunan itu berjalan seiring. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, dia nggak mengampuni kita. Tidak, dia mengasihi kita, dia juga mengampuni kita. Berjalan seiring. Kasih dan pengampunan seia sekata. Ketika Yesus mengampuni kita, ketika Tuhan mengampuni kita, itu tanda Tuhan itu mengasihi kita. Jadi, mengasihi dan mengampuni seia sekata. Yesus mengasihi, artinya Yesus juga mengampuni. Dan kasih dan pengampunan itu memberi kesempatan. Ketika Yesus mengasihi kita, berarti dia memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kasih dan pengampunan itu benar-benar luar biasa. Saudara, kasih dan pengampunan yang memberi kesempatan membuat kita mau tak mau harus belajar mengalami, menikmati kasih dan pengampunan, belajar mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hal yang kedua, kasih dan pengampunan itu mengubahkan. Mari kita belajar mengalami dan menikmati kasih dan pengampunan tanpa batas. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan, Tuhan selalu mau mengasihi dan mengampuni, dan sekalipun Tuhan tahu kita jatuh dan bangun di tempat yang sama berulang kali, ketika kita mengaku dosa, Tuhan mengasihi, mengampuni kita.
Bukan berarti kita akhirnya main-main, oh Tuhan pasti mengampuni saya, oh Tuhan pasti berbelas kasihan kepada saya. Tuhan tahu isi hati kita. Memang ada banyak orang jatuh bangun dalam dosa yang sama. Ketika dia bertobat, dia memang bertobat sungguh-sungguh. Tetapi dia tidak memiliki komunitas yang benar dan baik. Sehingga ia jatuh lagi dalam komunitas kumpulan orang berdosa. Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni tanpa pamrih. Kalau Yesus saja merelakan nyawanya, kita ini belum sampai merelakan nyawa kita. Tapi paling tidak, ketika kita melihat orang lain bersungguh-sungguh mau berubah, berikan pengampunan buat dia. Kalaupun dia tidak sungguh-sungguh, kita lihat Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni kita. Kita belajar mengasihi dan mengampuni dia. Kalau dia tidak bertobat, dia jatuh dan bangun, itu urusan dia. Tapi bagian kita adalah mengasihi dan mengampuni dia. Saudara, orang yang menikmati kasih dan pengampunan dari Tuhan selalu sadar siapa dirinya. Tidak mau sombong, tetap rendah hati, dan mau belajar berkata, aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Aku bisa seperti hari ini, semua karena kemurahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, saya berikan kesimpulan, kasih dan pengampunan mendorong kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah tanda orang rendah hati. Orang yang bersyukur, dia jauh dari kesombongan. Orang yang bersyukur, menyadari siapa dirinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, oleh karena kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah lewat kasih dan pengampunan-Mu, kami berubah, dan kami belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain apa adanya. Tolong kami mengasihi dan mengampuni tanpa pamrih, tanpa menghitung-hitung kesalahan orang lain. Tetapi kami belajar menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi yang tetap rendah hati sekalipun sudah diberkati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk makin mengerti rencana dan kehendak-Mu. Apapun boleh terjadi, asal Tuhan bersama dengan kami akan melewati badai, topan, masalah, pergumulan kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Malam ini kami juga berdoa untuk beberapa kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Khususnya untuk anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, mujizat dari Tuhan. Kami menyerahkan Pak Selamat dalam pemulihan kesehatannya. Dan khusus untuk Cilui kami berdoa, biarlah jantungnya mengalami terobosan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Yofi yang di dalam proses kemoterapi dan pemulihan kesehatannya. Kami minta kekuatan Tuhan ada pada dirinya, kesembuhan, pemulihan ada pada dirinya. Kami percaya Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang sakit di kepala, sakit di bagian tubuhnya, tulangnya, ototnya, dimanapun itu berada, kami percaya stok mujizat ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan siap selalu menyediakan mujizat. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya keajaiban-Mu. Bagi yang sedang mengalami sakit, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Bu Menok, Bu Ikut, juga Bu Roslinda yang setiap hari mengurus keluarga besarnya. Kami minta Tuhan berikan kekuatan, hikmat, pertolongan, berkat khusus buat ibu-ibu yang luar biasa ini, sehingga dapat menjadi berkat buat keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang hari-hari ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan ada pada mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan beberapa orang tua yang sedang menyiapkan anaknya untuk masuk sekolah di tahun depan, kami percaya keuangan, persiapan, mental, dan lain sebagainya, Tuhan yang mengatur semuanya itu. Kami percaya penyediaan Tuhan selalu luar biasa. Malam ini kami berdoa,
buat kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, baik yang on-site beribadah di gedung maupun yang online, dimanapun kekasih Tuhan berada. Ayo berdoa, pertolongan Tuhan, solusi-solusi dari pergumulan hidup Anda. Tuhan adalah jalan keluar. Tuhan selalu menjadi penerobos. Tuhan menjadi terang. Tuhan menjadi segala sesuatu yang Anda butuhkan. Malam ini, belajarlah berserah kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, studi Anda, dan apapun yang sedang Anda kerjakan. Percayalah, Tuhan menyertai Anda. Saudara, kami percaya Anda ada dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Sudah bertahun-tahun mereka ada di Malaysia, Tuhan yang memberikan berkat khusus, perlindungan, bahkan penyediaan dari Tuhan yang luar biasa, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan malapetaka. Dan kami berdoa buat keluarga Johan yang ada di Tangerang dan keluarga Daniel yang ada di Sentani. Kami berdoa, keluarga penerbang ini, biarlah mereka diberi kekuatan kesehatan dan biarlah mereka dapat menerbangkan pesawat kembali dengan waktu-waktu yang rutin. Dan biarlah keluarga mereka tercukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Miss Lydia yang ada di berbagai daerah, baik Jakarta, Manado, dan di berbagai negeri. Kami berdoa, keluarga besarnya, Tuhan yang melindungi, memberkati, mencukupkan keperluan mereka. Pelayanan-pelayanan mereka Tuhan berkati. Kami berdoa buat keluarga Ibu Siana yang ada di Tangerang dan di berbagai daerah. Kami berdoa, Tuhan melindungi, memberkati, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat khusus ada pada mereka. Dan kami menyerahkan keluarga besar kami yang ada di Solo, Bu Maria yang sedang mengalami operasi di mata. Kami berdoa, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan beberapa hari lagi akan operasi mata yang kiri, kami berdoa, Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya. Kami berdoa untuk orang tua dan mertua kami, bahkan saudara-saudari ipar kami, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan keperluan mereka, bahkan kebutuhan studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa malam ini buat bangsa negeri Indonesia. Biar lawatan Tuhan nyatakan, banyak orang divaksinasi dan Indonesia sembuh dan pulih, serta ekonominya pulih kembali. Doa Presiden, Tuhan berikan hikmat. Orang-orang yang ada di jajaran pemerintah, Tuhan berikan hikmat dan pertolongan, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di mancanegara, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Dan malam ini, beberapa anak-anak sekolah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester beberapa hari mendatang. Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat buat mereka. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi esok malam. Tuhan Yesus memberkati.